Oke guys, ya terulang lagi ya kebiasaan gua. Ya gua lupa banget colokin jack mikrofon ini dengan baik dan benar. Jadi tadi setelah sudah gua record ya terus gua udah nyeduh ternyata tidak masuk suaranya ya. Ya anyway ya udahlah ya. Gua lanjutin aja. Jadi hari ini tuh yang gua mau bahas ini mengenai ada konten di Instagram yang mungkin di sini teman-teman beberapa sudah ada yang lihat kontennya ya. Jadi konten ini nih isinya ada seseorang lagi ngerosting kopi ya. Pakai mungkin bisa dibilang kayak tembikar kali ya atau kayak gentong atau guci dari tanah liat yang diputer yang udah dimodif sedemikian rupa lah ya. Terus ngerosting ini kopinya sampai gelap sekali gitu ya. Udah gitu banyak banget yang komentarnya ini ya memang ada yang positif juga, ada juga yang negatif. Nah, yang gue mau komentari di sini adalah komentar yang negatif nih. Ya karena gue merasanya ini nih kayak flashback. Nah, kenapa kayak flashback? Karena tuh dulu di tahun 2013 kok tidak salah ya. Itu gue pertama kali mau coba kerja gitu ya sebagai barista. Ya, tapi pada saat itu gue memang udah jalanin usaha sendiri, udah jalanin bisnis sendiri. Waktu itu gue bisnis baut, ya. Dan beberapa teman-teman gue itu memang sudah ada yang bergerak di industri F&B. Jadi setidaknya gue udah tahu nih, oh ternyata iklimnya bisnis F&B itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak benar-benar nol banget lah apa yang gue tahu mengenai bisnis F&B gitu. Oke, jadi gue cerita dulu kenapa flashbacknya. Karena di tahun tersebut tadi 2013 atau di 2014, gue tuh ngeliat ada salah satu cafe atau ngeliat lamaran kerja. Ini nih mau buka coffee shop di daerah Kelapa Gading. Oke, akhirnya gue apply CV dan gue dipanggil interview segala macam. Pada saat itu gue sudah mulai nyeduh di rumah ya, entah itu manual brew atau espresso, tapi masih sebatas ngulik-ngulik sendiri lah ya. Pada saat itu info mengenai kopi masih sangat minim ya. Gue tuh suka banyak baca-baca info mengenai kopi, resep seduh, espresso atau manual brew itu di SCAK ya, di Kaskus, Specialty Coffee Association at Kaskus kalau tidak salah ya. Nah mungkin teman-teman yang dulu penghuni SCAK ya boleh tulis di kolom komentar nih. Ya singkat cerita, gue datang interview, sudah selesai interview. Menurut gue gaji yang ditawarkan pada saat itu masih sangat di bawah standar lah. Di sini gue tidak bicara gue bandingkan dengan apa yang sudah gue dapat atau penghasilan gue dari bisnis baut gue nih, enggak. Ya gue tidak bandingkan dari situ, tapi yang gue lihat ini memang dari gajinya sendiri ya. Bisa dikatakan kalau gue kerja itu jadi nanti underpaid lah. Oke. Tapi pada saat itu gue akhirnya di dalam pikiran gue, oke, gue di offer gaji sekian, gue mau coba ambil deh ya. Karena memang gue bener-bener mau tahu pengalaman, mau dapat pengalaman kerja di cafe itu seperti apa. Akhirnya selesai interview, karena sudah tidak ada yang di interview lagi, gue ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Ya, kondisinya ini tempatnya masih belum jadi teman-teman ya. Ya kelihatan layoutnya akan jadi layoutnya seperti apa itu sudah terlihat lah. Tapi belum ada sitting area, belum ada kursi, belum ada macam-macam. AC pun kayaknya masih belum ada gitu ya. Ngobrol-ngobrol, akhirnya obrolan ini masuk ke mengenai kualitas kopi. Oke. Gue nggak tahu, gue ini ngobrol sama yang punyanya atau konsultannya atau siapanya gitu lah ya. Tapi ada satu omongan atau obrolan yang menuju ke arah ngebandingin dengan apa? Dengan Kopi Joni. Nah, pada saat itu juga gue bareng sama teman-teman gue, ya entah yang itu main baut juga atau yang bisnis lain, itu tuh sering nongkrong di Kopi Joni teman-teman, di Kelapa Gading. Teman-teman pasti tahu lah ya, di Kopi Joni yang mana pada saat itu pun sudah sangat booming tuh ya. Dulu gue kesana ya
layaknya anak-anak di umur segitu ya ngobrol-ngobrol, motoran segala macam. Tapi yang datang ke sana tuh mobilnya udah Mercy ya, terus Hotman ya, kadang-kadang ke sana bawa Lambonya warna hijau atau Mercy-nya ya, nongkrong di situ, duduk ngopi segala macem. Yang mana gue sangat nyaman deh ya. Nyamannya itu bukan karena tempat, teman-teman. Kalau tempat di sini mungkin teman-teman tahu Kopi John yang di Kelapa Gading itu gabung dengan tempat makan lain ya, nggak ada AC, mejanya juga meja kayu, kursi kayu kayak di warkop aja gitu. Tapi yang bikin gue nyaman adalah gue masih ingat banget ketika kelima kali gue datang ke sana ya, si Om Joni nih, itu tuh dia udah langsung nawarin kayak biasa, menunya udah tahu gitu, pesannya kayak biasa ya gitu. Jadi biasanya yang gue pesan cuma ada 3, kopi hitam atau kadang kopi susu tapi panas, bapau, sama telur setengah matang. Cuma 3 nih ya. Jadi yang udah pasti sering ditawarin tuh 2, atau yang sering dikasih nih 2 ya. Telur biasanya jadi opsi, kalau gue bilang oke mau, baru akan dikasih. Nah, dan yang gue tahu omsetnya Kopi Joni pada saat itu tuh udah gila-gilaan banget. Buka pagi banget, siang udah tutup. Omsetnya gila lah ya, atau udah pantas gitu ya, atau udah boleh nulis since ya, mungkin Kopi Joni since tahun berapa gitu. Menurut gue itu sudah sangat pantas karena sudah di level itu. Oke, marketnya balik lagi yang gue bilang tadi, menurut gue menengah ke atas lah, walaupun harganya sangat-sangat murah. Pada saat itu kalau nggak salah gue minum kopi satu, makan bapau kalau nggak salah tuh cuma 25 ribuan lah, kurang lebih, nggak sampai 30 ribu gitu. Nah, balik ke orang yang interview tadi, gue heran gitu. Pada saat ngobrol gitu, gue inget banget. Karena mungkin gue juga sudah running bisnis, jadi gue tahu struggle-nya seperti apa, susahnya seperti apa, pusingnya seperti apa gitu ya. Jadi kalimat yang gue keluarin adalah, oh kalau misalkan seperti itu sih kayaknya seharusnya ya fokus ke value masing-masing aja nggak sih? Karena brand ini pun belum buka dan nggak tahu akan dapat loyal customernya kapan, berapa banyak akan dapat regular customer. Ya menurut saya sih kayaknya mending fokus ke value-nya, ke value brand sih, bukan ke kualitas produk. Iya memang kualitas produk penting, gua setuju. Mungkin di sini teman-teman ada yang langsung ngomong, oke, kualitasnya harus bagus gini-gini. Ya itu gue paham lah. Tapi maksud gue poinnya adalah apa yang mau lu bandingkan gitu. Itu lu kayak ngebandingin anak lu yang belum lahir, terus lu bandingkan dengan anak yang udah lahir, yang udah jadi, yang udah punya bisnis, yang udah settle, yang udah macam-macam. Itu tuh kayak lu lagi mendongeng gak sih? Dan menurut gua itu kebiasaan tuh. Itu kebiasaan yang menurut gua agak-agak kurang aja gitu. Lu running aja belum tahu kafe lu akan seperti apa ya. Terlepas mungkin itu adalah bisnis lu yang kesekian, tapi tetap yang namanya bisnis ketika lu baru buka 50-50 gak sih? Lu nggak akan yakin, oke, gua akan BEP di tahun sekian. Iya, proyeksinya pasti sudah ada, gua paham. Tapi maksud gua tuh kayak, lu kan nggak tahu nih. Entah tiba-tiba mungkin kualitas produk lu yang terbaik ini itu nggak ada marketnya atau apa, kan nggak tahu gitu loh. Akhirnya singkat cerita gue memutuskan untuk tidak ambil kerja di tempat itu gitu ya, karena dibilang butuh juga enggak, gue cuma mau pengalaman doang ya. Gue lagi mau cari sebisa mungkin tempat kerja yang memang iklimnya itu bagus, saling mendukung, bukan iklim toksik gitu loh. Kayak ya udah akhirnya nggak ambil gitu ya. Memang coffee shopnya sekarang masih running nggak, masih, tetapi kalau gue lihat dari
dari produk yang dijual tidak mencerminkan bahwa ini specialty banget, enggak. Kalau gue lihat di Instagramnya kebanyakan yang diiklanin kopi-kopi susu botolan. Nah, Anda hidup dari kopi susu botolan bukan? Bukan dari specialty kan? Ayo ngaku. Gitu. Dan pasti di sini teman-teman juga mengalami hal yang sama sebagian besar ya. Ya, Anda itu mungkin bisa hidup bukan dari kopi yang specialty aja kan. Ya pasti mungkin profitnya, marginnya lebih besar dari makanan atau minuman yang non coffee bukan? Ngaku bukan? Ya sudah pasti. Gitu ya. Ngomong-ngomong soal teman-teman yang mungkin baru mau buka coffee shop, ya jadi ini gue baru banget nonton gitu ya. Ini dulu beliau bapak dan anaknya ini nih ambil kelas gitu ya. Gue yang training di tempat kerja gue yang lama, akhirnya buka coffee shop, terus nulis buku gitu ya mengenai kalau misalkan belum baca buku ini jangan buka kafe deh, intinya itu. Nah, atau nanti untuk bukunya kalau tonton yang baru mau buka kafe segala macam, mau beli bukunya langsung cek link di deskripsi atau cek link di sini di YouTube Shopping. Kalau ada nanti akan gue cantumkan ya. Terus beliau ini akhirnya diundang ke podcastnya Helmi Yahya. Yang mana teman-teman tahu lah ya kalau podcastnya Helmi Yahya ini sudah pasti isinya berkualitas. Ya nanti videonya akan gue cantumin di sebelah sini, teman-teman cek aja. Ya mungkin itu bisa teman-teman dapat insight ketika mau buka cafe atau segala macem ya, biar bisa dapat POV lain dari memang pelaku bisnis yang sudah running bisnisnya cukup lama gitu ya. Nah sekarang kita balik ke masalah yang tadi, konten yang Instagram. Oke, di situ yang gua kagum adalah banyak banget orang yang berkomentar mengomentari mengenai kopi yang di roasting. Wah, kenapa sih harus segelap itu? Malika bilangnya ya. Itu kayak kacang kedelai ya yang mau dibikin buat kecap. Gitu kan sebutnya Malika tuh ya. Ada komentar seperti itu. Terus ada yang bilang, "Waduh, kopi Indonesia kan kualitasnya sangat baik. Kenapa di roasting seperti itu? Harusnya maksimal di medium roast gini." Wah aneh sih, menurut gua aneh. Menurut gua lu memang kurang aja sih. Kenapa kurang? Karena lu nggak tahu prinsip supply and demand gitu loh. Ya kayak ya memang kenapa kalau dia roastingnya gelap gitu. Kalau memang demandnya atau permintaannya ada di sana, kenapa orang ini harus ngerosting light terus? Kenapa harus ngikutin specialty? Kenapa harus ngikutin mulut lo? Kenapa harus ngikutin pikiran lo? Why? Pertanyaannya kenapa? Gitu. Bisa jadi nih ya. Uang yang dihasilkan sama orang ini untuk berbisnis dibandingkan dengan lo jauh. Bisa jadi. Ya, tapi gue bukan bilang, oh lo kalau duitnya dikit lo nggak boleh komen. Enggak. Gitu. Minimal ya kalau udah tahu duitnya sedikit, belajar biar nggak jadi mental miskin gitu ya. Itu gitu ya, mungkin kedengarannya kasar tapi memang kenyataannya gitu ya. Jangan punya mental gue udah susah nih, gue udah kurang nih, gue harus sirik sama orang, gue harus narik orang. Jangan gitu. Itu mental pengemis, mental miskin. Sorry to say, kasar nggak? Iya, tapi memang kenyataannya begitu. Ya terus ada yang komen, wah kalau di roasting seperti itu nanti rasa kopinya kan gini. Ah lidah lu juga kaleng, lidah lu minum kopi cuma taunya, oh ini asam jeruk, oh ini manis, oh ini pahit, cuma segitu doang, udah gitu loh. Ya kenapa dia roasting seperti itu? Ya karena emang marketnya adanya di situ, gitu. Ya kan aneh nih ya, kita ambil contoh deh Starling misalkan, ya Starling terus tiba-tiba dia jualnya geisha, kan aneh aja gitu. Salah nggak? Ya nggak salah, tapi aneh aja. Waste-nya kan benar-benar gede gitu. Starling orang kebanyakan belinya susu kental manis pakai air panas, Milo panas, Nutrisari, ya, atau kopi saset. Nah terus lu suruh dia jual ngegiling geisha gitu,
Aneh banget lu. Aneh, mainnya jauhan dikit deh. Gitu, karena jalannya bisnis itu tidak sesimpel jempol lu dan mulut lu ngomong. Bisnis itu tuh ribet, bos, ya. Jadi maksud gue kayak, pertanyaan gue tuh selalu balik ke, ya memang kenapa kalau orang jual dark roast itu kenapa? Ya karena memang kita nggak bisa nutup mata. Roots kopi di Indo ya dari situ, atau roots kopi dari dulu ya dari situ lah. Belum ada tuh orang roasting pakai termometer atau pakai kelingking. Oh, ini panasnya 180, 90, bentar lagi first crack nih. Nggak ada, bos. Ya memang ikutin perkembangan zaman, iya, tapi jangan lupa juga ya mengikuti perkembangan market. Kalau marketnya memang adanya di situ, ya sikat di situ dong. Masa iya, wah sekarang lagi booming specialty coffee nih, ya third wave nih. Udahlah, gue nggak mau jual dark roast. Lah, kagak makan, bos, keluarganya dia. Gitu. Emang kenapa sih kalau ngelihat bisnis orang running tapi tidak sesuai dengan kemauan lu, kenapa sih? Sirik gitu. Nggak mau gitu lihat hidup orang lain lebih enak, anaknya sekolah sampai tamat, ya. Terus istrinya pun bahagia, dapurnya ngebul, perut kenyang, tidur enak. Emang nggak seneng gitu ngelihat orang yang kayak gitu? Hidup lu sirik banget, bos. Kurang-kurangin lah, ya. Daripada, balik lagi nih, daripada kalian ini cuma nulis tapi tidak bisa membantu, berkomentar tapi tidak bisa memberi support gitu ya, mendingan diem aja. Diem gitu. Beda cerita kalau misalkan ternyata lu nih bisa nih membantu bisnisnya dia ya, atau lu minta, bang tolong roastingin gue light roast dong, nanti akan gue pasarkan produk lu keluar bumi gitu. Kalau emang bisa gitu boleh, kalau nggak bisa bantu udah mulutnya diem gitu. Karena gue lihat di situ kayaknya ada ya 1 atau 2 orang yang komentarnya itu benar-benar kayak, wah gila, scientific, anaknya sains banget, anak IPA nih kayaknya. Udah gitu mutualnya nih banyak anak-anak kopi nih, ya. Terus komennya gitu kayak, ya ilah tong, lu ngomong apa sih, malu-maluin diri aja gitu, malu-maluin, mau ngapain? Ya lu ada di specialty, ya udah lu fokus di specialty. Kalau lu bisa membantu membangun industrinya, ya silahkan, jangan gerecokin lahan orang gitu ya. Jangan lu nyari makan di kolam lu nih, terus lu berak di kolam orang biar orang nggak bisa makan. Jangan dibiasain lah gitu loh ya. Karena aneh, gue liatnya bener-bener aneh sih, apa sih lu gitu. Pokoknya buat temen-temen ya yang baru mulai nyeduh ya, mungkin nonton YouTube channel gue, please stop membanding-bandingkan kopi yang lu minum dengan kopi yang diminum sama orang-orang lain. Please stop, respect aja ya, jangan ganggu. Kalau lu nggak mau diganggu, ya jangan mengganggu orang. Sesimpel itulah, hidup tuh sesimpel itu gitu. Kalau lu bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa ya udah doain aja gitu. Nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu nih harusnya gini, udah ribet berisik gitu. Kalau bisa bantu ya bantu gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini punya pendapat atau pro atau kontra dari materi yang gue sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar biar kita bisa saling berdiskusi juga nih ya, supaya nanti mental miskin ini semakin hilang ya. Mental miskin ini tidak berkembang biak pesat di Indonesia gitu ya, biar nanti mental generasi ke depan itu memiliki mental yang lebih bagus gitu, mental baja tapi nggak ngegerecokin orang gitu ya. Nah mungkin nanti teman-teman mau tahu alat-alat seduh rekomendasi dari gua ya, atau alat espresso atau apapun itu, cek link di deskripsi atau cek link di fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Nah yang gua tahu, kalau teman-teman langsung beli dari fitur YouTube Shopping ini, nanti tuh teman-teman bisa dapat diskon tambahan ya. Silahkan teman-teman coba langsung cek aja, bandingkan harga yang ada di YouTube Shopping sini sama link yang gue cantumkan di deskripsi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.